Dasar-dasar mengapa menggunakan kata mendesak penggunaan energi nuklir di Indonesia ini, saya akan mulai dari 3 topik saja. Topik yang pertama saya akan menyampaikan perkembangan energi dunia, kemudian perkembangan energi nasional, kemudian yang terakhir saya akan menyampaikan tentang nuklir sebagai solusi pemenuhan energi nasional untuk jangka panjang tentunya. Pertama, sumber konsumsi energi yang saya ambil dari BP Review tahun 2019 saja, kita bisa lihat dengan sangat mudah. Dengan sangat mudah. Yang warna hijau paling bawah ini, kalau kita lihat, yang warna hijau paling bawah, kita lihat bahwa yang namanya oil itu masih sangat dominan. Ditambah dengan gas, ditambah dengan batu bara, artinya fossil fuel masih sangat-sangat dominan. Sementara yang kita harapkan, yang kita kenal dengan istilah energi baru dan terbarukan yang ada di sini, itu masih terlalu kecil. Di situ kita lihat ada hidro memang yang dari dulu sudah bagus, kemudian tetap bisa bertahan. Kemudian ada juga nuklir di sini secara internasional juga sudah bagus. Yang energi baru terbarukan yang sekarang ramai dibicarakan orang, yang katanya mengatakan disebut transition energi itu, masih sangat-sangatlah kecil. Jadi di luar daripada nuklir, itu energi baru dan terbarukan lainnya, itu masih sangat kecil. Sementara kita dari air relatif berkembangnya tidak cepat. Oleh karena itu, dari 3 komponen yang kita sebut fossil fuel yang begitu berat ini, kalau kita lihat kecenderungannya seperti apa ke depan, maka memang ada penurunan persentase daripada minyak, tetapi itu bukan turunnya energi fosil, karena sebetulnya turunnya minyak karena naiknya gas. Jadi secara keseluruhan fosil fuel tetap saja tinggi. Kita lihat batu bara juga relatif konstan. Mari kita lihat, adakah energi hidro? Ada di sini yang konstan tapi posisi di bawah. Bagaimana dengan nuklir? Nuklir sudah naik di kurun tahun 90 sampai tahun 2000. Di sini ada sebuah kenaikan yang signifikan. Di berbagai negara dibangun. Nuklir pernah naik yang begitu signifikan. Tetapi setelah 2000, ini kelihatannya semua pada nunggu. Ada sesuatu yang baru. Mari kita lihat nanti apa yang baru yang akan membuat nanti nuklir di sini akan kemudian loncat naik. Nah, bagaimana energi baru terbarukan yang lain? Yang lain itu baru tahun 2010 terjadi kenaikan yang signifikan. Ini di dunia ceritanya, bukan di Indonesia. Ini di dunia baru seperti ini. Artinya bahwa energi nuklir untuk ke depan masih banyak peluang karena dominasi daripada energi fosil yang mengandung CO2 yang cukup tinggi, kemudian mengganggu lingkungan yang cukup banyak dibanding dengan nuklir, itu sangat signifikan bagi nuklir untuk bisa memberi substitusi. Kita tidak perlu menggantikan energi minyak dan gas dan coal, tetapi mensubstitusi saja tenaga yang dibutuhkan cukup berat. Baik untuk EBT yang lain maupun EBT nuklir, itu cukup berat. Itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita lihat distribusi energi seluruh dunia dalam bauran benua. Ada North America, South America, Europe, CIS, Middle East, Afrika, Asia Pasifik. Apa yang terjadi? Nuklir itu baru tinggi ada di Eropa dan Amerika Utara. Dapat kita lihat kenapa Eropa dan Amerika Utara. Apakah karena GDP mereka tinggi? Apakah teknologi mereka yang sudah tinggi? Atau kesadaran mereka yang sudah tinggi? Itu sebuah pertanyaan. Mari kita lihat negara lain yang sudah energi baru terbarukan yang banyak. Misalnya, tetap Sentral Amerika dan Eropa juga memiliki sebuah kecenderungan untuk menggunakan renewable energy yang sudah cukup tinggi. Tetapi kalau kita lihat misalnya di Timur Tengah, fosil fuel masih terlalu berat. Dipakai hampir semuanya, tidak ada energi yang lain yang dominan di situ. Artinya gambaran ini untuk membuktikan pada kita di mana sebetulnya duduknya energi nuklir, di mana duduknya energi fosil. Dan bagaimana dengan kita di Asia Pasifik. Asia Pasifik masih sangat didominasi oleh batu bara. Di situ ada minyak memang yang warna hijau dan ada gas. Bagaimana dengan nuklir? Nuklir sudah cukup lumayan walaupun tidak sebesar
di Eropa maupun di Amerika. Mari kita lihat cadangan minyak mau sampai kapan memang cadangan minyak ini. Kalau kita lihat sebelah kiri, itu ada namanya reserve to production ratio, yaitu berapa cadangan yang terbukti yang siap diproduksi dibanding kecepatan produksi saat ini. Yang tertinggi saat ini memang ada di South America. Tetapi Middle East terkalahkan disebabkan produksinya di South America rendah. Seperti Venezuela, yang di mana Venezuela mendapatkan reserve yang sebesar Saudi Arabia, tetapi produksi tidak sebesar Saudi Arabia, seolah-olah reserve to production-nya tinggi. Setinggi-tingginya Saudi Arabia pun tidak sampai 100 tahun. Apalagi kalau kita di Asia Pasifik itu hanya kira-kira 20 tahun rata-rata. Cadangan minyak yang siap diproduksi. Artinya apabila ada kelesuan dalam hal eksplorasi, maka ini berbahaya. Kecuali kalau harga minyak kembali tinggi, kembali naik, maka terjadi sebuah keinginan, eagerness untuk mencari lagi dengan eksplorasi. Mungkin ini akan terperpanjang lagi. Jadi 20 tahun, 30 tahun, dan seterusnya. Jadi sangat tergantung dari harga pasar minyak di dunia. Artinya ini menjadi suatu angka yang bagi kita selalu kita harus diworikan dengan adanya minyak. Atau dengan menggantungkan diri pada minyak. Kedua, gas. Bagaimana dengan, ini minyak bumi di dalam bentuk distribusi di mana pada tahun 98, 2008 sampai 2012 memang cadangan itu selalu naik karena kegiatan eksplorasi, tetapi bagian Asia Pasifik tetap saja 3% dari dunia. Artinya, kita di Asia Pasifik ini bukan negara-negara yang memiliki minyak yang cukup. Kita bukan negara-negara yang kaya dengan minyak. Mereka adanya di mana? Adanya di Middle East, adanya di South America, adanya di North America. Itu adalah cadangan-cadangan minyak besar saat ini. Tetapi di Asia Pasifik hanya 3% saja. Jadi oleh karena itu kita harus cukup aware dengan situasi seperti ini. Bagaimana dengan gas? Gas juga demikian. Bahwa memang umurnya lebih panjang, bisa sampai 80, ada yang sampai 100 tahun, terutama di Middle East seperti itu. Tetapi kita lihat bahwa kecepatan produksi di Middle East itu begitu kencang, seperti di Qatar, sehingga mengakibatkan rasio daripada reserve terhadap production ratio begitu turun, akhirnya mendekati juga angka di sekitar 100 maksimumnya. Artinya, kalau kita lihat Asia Pasifik yang cuma 30 tahun, kita pantas untuk worry bahwa kalau kita menggantungkan diri, tadi pada minyak tidak bisa, sekarang pada gas juga tidak bisa. Oleh karena itu kalau kita lihat bahwa cadangan gas juga begitu naik, bagaimana dengan Asia Pasifik? Asia Pasifik ternyata tidak terlalu besar, hanya sekitar 5 dan 7%. Yang terbesar tetap adanya di Middle East dan ada di sekitar Rusia sana. Oleh karena itu kesimpulan yang pertama tentang energi dan migas dunia adalah, pertama, pemenuhan energi dunia sampai tahun 2020 masih dikuasai oleh energi fosil, yaitu minyak, gas, dan batu bara, sampai mencapai 85%. Walaupun porsi minyak turun, tetapi gas naik, begitu juga energi baru dan terbarukan di tahun-tahun akhir mulai mengalami kenaikan. Itu faktanya. Yang kedua, Asia Pasifik masih didominasi oleh batu bara. Yang ketiga, nuklir dipakai terbanyak di Amerika Utara dan di Eropa. 4, cadangan minyak di Asia Pasifik itu adalah paling rendah. Itu harus kita sadari. Dan kemudian cadangan minyak didominasi oleh Timur Tengah dan daerah Rusia sana. Mari kita lihat topik yang kedua. Bagaimana peta atau wajahnya di Indonesia tentang energi ini. Kalau tadi kita bercerita dunia. Sekarang kita lihat bagaimana konsumsi energi di Indonesia, bagaimana cadangan energi di Indonesia, kemudian nanti kita lihat bagaimana cadangan energi fosil. Kita lihat bahwa distribusi konsumsi energi Indonesia versus dunia. Indonesia ini ternyata setelah ini adalah data yang baru sehingga Cina melebihi daripada Amerika. Ini adalah surprise. Sebelum-sebelumnya selalu Amerika paling tinggi. Sekarang Cina mendominasi menjadi nomor 1 pemakai atau konsumsi energi dunia. Tetapi Indonesia hanya 1%.
hanya 1% mengkonsumsi energi dunia, itu pun 96%-nya diperoleh dari oil, gas, dan coal. Bagaimana dengan energi hidro dan renewable energy? Itu hanya 4%. Jadi 96% konsumsi energi Indonesia dipenuhi oleh 3 fossil fuel tadi, dan itu adalah bagian 1%-nya dunia, dan hanya 4% energi EBT atau energi baru dan terbarukan. Bagaimana dengan nuklirnya? Kalau kita lihat, nuklir Indonesia itu tercatat masih nol. Dan ini menjadi gambaran kepada kita atau opportunity bagi kita, apakah kita memang harus seperti ini? Mari kita lihat. Kita lihat konsumsi energi Indonesia versus dunia ini. Kalau kita lihat sebelah kiri, bahwa energi dunia itu dikuasai 85% oleh fosil, yaitu di sini kita bisa lihat oil, kita lihat bisa gas dan coal, dan energi baru terbarukan mereka adalah 15%. 15% terbagi menjadi nuklir kira-kira 4,5 sampai 5%. Ini bagian nuklir, ini adalah hidro, dan ini adalah energi renewable yang lain. Tetapi Indonesia dengan 96% ditanggung oil, gas, dan coal, dan renewable-nya hanya 4%, itu pun ternyata nol saja nuklirnya. Tidak ada nuklir sama sekali di sini. Oleh karena itu, kita lihat kalau lihat dari konsumsi seperti itu, konsumsi kita memang diperlukan mau seperti ini atau naik atau tidak. Dari analisa sederhana saja, posisi Indonesia saat ini adalah posisi di mana JNP kita ada di sini. Artinya JNP kita masih rendah akan naik. Kalau JNP akan naik, maka energi konsumsi per kapita yang asalnya di sini juga akan naik. Karena akan mengikuti grafik ini seperti negara-negara lain. Artinya bahwa donat atau energi atau kue energi kita akan membesar. Baru kita lihat nanti persentasenya. Apakah persentasenya itu juga akan membesar untuk energi baru dan terbarukan? Kalaupun itu sama saja, itu sudah berarti bahwa energi baru terbarukan juga harus ikut naik. Karena total energi yang dibutuhkan per kapita naik, ditambah manusia Indonesia akan naik. Jadi tidak mungkin energi kita disuplai dengan jumlah energi yang hari ini ada. Mari kita lihat kue donat energi ini. Kebutuhan energi Indonesia tahun 20 yang saya ambil dari DEN yang naik sampai 2050 dari 290 million ton oil equivalent menjadi 1000 million ton oil equivalent, ternyata didominasi ini hasil daripada DEN mengatakan bahwa tetap saja didominasi oleh oil, gas, dan coal sampai tahun 2050. Yaitu sebesar ini, hanya 15% saja dikuasai oleh energi baru terbarukan. Walaupun secara angka ini terjadi kenaikan. Bahwa dari yang namanya 290 ke 1000 itu kira-kira 300 sampai 400% kenaikannya. 400% energi baru terbarukan itu, energi baru terbarukan yang 400% itu tetap saja persentasenya hanya 15% dari energi baru terbarukan dunia. Mari kita lihat lagi data dari BPPT mengatakan bahwa kebutuhan energi Indonesia tahun 2050 adalah seperti ini. Kalau kita lihat tahun 2020 di sini, ada di sini namanya energi electricity, dan kemudian ada ini energi electricity, artinya energi electricity ini dibutuhkan juga naik, yang didominasi sekarang oleh energi yang lain tanpa nuklir. Oleh karena itu, kesempatan bagi nuklir di sini untuk mensubstitusi energi listrik yang akan naik kebutuhannya sampai 2050. Mengapa nuklir harus ikutan? Karena energi lain, EBT itu juga tidak akan mampu mencukupi, itu betul. Kita lihat sekarang minyaknya. Apa kira-kira sampai tahun 2050 yang akan kita lakukan atau yang bisa kita lakukan? Kalau per hari ini kita masih sebagian mengekspor warna merah dan yang kita konsumsi warna hitam, sementara produksi kita di sini yang warna kuning, dan yang kuning ini akan turun terus, walaupun ada yang mengatakan bercita-cita 1 juta barrel per day, menurut saya itu hampir tidak mungkin tercapai dalam 5-10 tahun ke depan. Oleh karena itu, ketika kita petakan saja berapa kebutuhan yang kita butuhkan untuk impor.
Ternyata saat ini kita mengimpor warna hijau sebesar ini, berikutnya tahun 2050 akan sebesar ini. Kalau dilihat dari opportunity memang ini bisnis yang sangat menarik. Kalau kita mengimpor minyak, kita akan menjadi makin tambah dibutuhkan kalau kita menjadi pengimpor minyak. Karena masa depan kita akan terus mengimpor, makin mengimpor. Sampai tahun 2050 minimal, ini yang dicatat oleh DEN. Begitu juga gas bumi. Gas bumi saat ini kita masih mengkonsumsi sebesar ini, sebagian masih kita ekspor, dan ini yang diproduksikan yang warna kuning, tetapi kita bisa lihat tahun 2034 kita tidak lagi mampu mengekspor, dan kita justru akan mengimpor. Berapa importnya? Impor kita akan terlihat sangat dominan di tahun 2050. Jadi artinya sejak 2034 kita menjadi importir gas juga, dan kemudian kita akan sangat dominan melakukan impor. Jadi bukan berpikir bagaimana membuat LNG plan lagi pada tahun 2050, tetapi kita receiving fasilitas LNG harus sudah ada dan dibangun. Kalau melihat dari peta seperti ini yang dibuat oleh DEN. Bagaimana dengan batu bara? Kita memang kaya dengan batu bara. Saat ini kita ekspor sangat dominan. Penggunaan dalam negeri masih kecil. Tapi seiring dengan kebutuhan dalam negeri yang meningkat, karena produksi yang warna kuning akan naik cuma segitu, sedangkan kebutuhan dalam negeri akan begini, maka kebutuhan dalam negeri ini, bisnis masa depannya adalah menggunakan batu bara di dalam negeri, suka tidak suka akan meningkat kalau dilihat dari peta ini. Mari kita lihat EBT, yang jumlahnya cuma 15% tadi, dari mana kita bisa peroleh? Kalau kita lihat di sini, nuklir memang disiapkan tahun 2030 seperti ini. Namun kita lihat lagi di sini, ada CBM, ada SEL, yang juga ini questionable sampai tahun 2050 tersebut. Bagaimana dengan energi yang lainnya? Energi hidro tidak bisa begitu saja dikembangkan terlalu cepat. Geothermal yang katanya kita memiliki paling besar dunia, juga tidak bisa terlalu kencang sehingga melebihi apa yang disuplai oleh energi fosil seperti minyak dan gas bumi. Ini semua adalah sebesar 16%. 16% dari kebutuhan Indonesia hanya dipenuhi dari faktor-faktor ini. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa pada tahun 2034 harusnya nuklir sudah dimulai. Itu pun ternyata masih kecil bagiannya. Maka oleh karena itu, prediksi kebutuhan energi nasional, saya bisa simpulkan di sini, posisi pemakaian energi nasional pada tahun 2018 sekitar 185 million ton, dan itu hanya 1% energi dunia. Artinya kita akan meningkat kebutuhan energi nasional kita, seiring dengan prosperity yang naik, seiring dengan kebutuhan manusia Indonesia yang makin membutuhkan listrik. Kemudian kebutuhan energi Indonesia juga akan makin naik. Dan yang nomor 3, impor minyak akan terus meningkat. Impor gas bisa mulai dibutuhkan pada tahun 2024, tidak terlalu lama lagi. Batu bara tetap berperan penting dalam energi nasional sehingga peran penggunaan dalam negeri akan terus meningkat dibanding dengan ekspor. Walaupun presentasi minyak dan gas itu turun dari 60 ke 49, tetapi secara volumetrik naik dari 174 naik ke 490 million ton oil ekivalen. Pemakaian fosil masih didominasi di Indonesia. Kebutuhan EBT naik dari 11 menjadi 15% memang. Sampai tahun 2050 artinya terjadi kenaikan signifikan dari 32 million ton menjadi 150 million ton. Berarti kenaikannya 450%. Yang diharapkan setiap tahun naik 5,5%. Ini pertanyaannya tidak gampang untuk dijawab. Hanya dari energi baru terbarukan lainnya. Yang ketujuh, belum terlihat sedikit pun dalam kegiatan nyata dimulainya penggunaan PLTN sehingga pada tahun 2030 sesuai neraca energi nasional dimulainya energi nuklir menjadi penstitusi energi nasional yang signifikan. Kesimpulan dari tentang energi ini adalah pertama, kekurangan energi tidak bisa dijawab dengan penghematan. Jadi kalau ada jargon kita melakukan hemat energi, tidak bisa. Wong kita ingin makin makmur, prosperity kita mau naik. Di dalam grafik yang tadi terlihat bahwa itu akan naik per kapitanya. Karena posisi ekonomi Indonesia yang masih harus tumbuh mengejar ketertinggalan, maka usaha pemenuhan energi menjadi satu-satunya jalan. Pemenuhan, artinya berusaha untuk dipenuhi. Kedua,
kenaikan kebutuhan energi sebesar 4% per tahun hanya bisa diimbangi dengan kenaikan energi non-migas sebesar 5,5% per tahun, sehingga menjadi kesempatan besar bagi pengembangan EBT. Dari 32 million ton menjadi 100 million ton, berarti kenaikan 460% sampai tahun 2050. Nomor 3, dalam kenaikan EBT sebagai energi yang bersih dan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional di masa yang akan datang, bersamaan dengan turunnya produksi minyak dan gas bumi di Indonesia, maka energi nuklir menjadi energi yang sangat diandalkan di Indonesia di masa yang akan datang. Mari kita lihat cadangannya. Crude oil, tadi sudah saya katakan dengan 3 miliar barrel ini hanya 11 tahun. Natural gas hanya 42 tahun. Coal hanya 68 tahun. Hidro baru 19%. Geothermal yang kita nomor 1 dunia itu baru terpasang 8,8%. Dan mikrohidro dan mini itu hanya 7,4%. Jangan lupa kita punya warna hijau. Betul, ada energi baru dan terbarukan di bawah. Ada biomasa, energi surya, energi angin, uranium, dan segala macamnya termasuk WEM, ocean thermal, dan sebagainya. Oleh karena itu sebetulnya harusnya dari dulu kita sudah memulai bahwa energi yang aman itu yang makin bawah. Makin ke sini makin aman, makin ke sini makin aman. Jangan yang atas. Makin atas makin tidak aman bagi Indonesia kalau dikonsumsi di dalam negeri. Tetapi karena waktu itu kita butuh uang, terpaksa kita harus menjual crude dan natural gas dan coal demi devisa kita untuk supaya ekonomi masyarakat maju, pembangunan berjalan, dan itu berhasil. Ekonomi Indonesia maju, di mana APBN dari zaman Pak Broto dulu 70% dari minyak dan gas, kemudian dipakai uangnya untuk kemajuan ekonomi, ekonomi maju, sehingga pajak naik pesat, sehingga sekarang tidak perlu minyak dan gas sampai 70%. Dengan hanya 15 dan 17%, karena yang lainnya diperoleh dari ekonomi yang lain yang sudah maju. Itu waktu itu, sekarang kita sudah urgent. Oleh karena itu ketika waktu itu kita katakan harusnya energi yang atas untuk ekspor, yang bawah untuk dalam negeri, kalaupun sekarang kita sudah telat, harusnya kita sudah harus memulai kembali menumbuhkan ini. Tetapi tidak akan mungkin sekuat seperti yang kita butuhkan. Buktinya apa? Buktinya kita punya cadangan energi baru terbarukan juga tidak terlalu besar. Mau dari biomasa, dari solar energi, dari wind. Kemudian ada uranium yang baru teridentifikasi kecil. Sebetulnya masih banyak, lebih banyak daripada ini. Ini yang tercatat secara resmi di DEN. Shale gas, coal bed methane. Itu sama saja situasinya seperti oil dan gas. Masalahnya sama, eksplorasinya sama, sulitnya sama. Belum ocean, belum yang lain. Itu semua rasa-rasanya tidak akan bisa mengejar kebutuhan energi nasional yang begitu besar tadi. Oleh karena itu, kalau kita mengutamakan nanti masih tetap berkutat pada minyak, nggak akan bisa. Indonesia itu cuma 3,2 miliar dan hanya 0,2% cadangan dunia. Jangan bilang bahwa kita sekarang ini kaya. Kita hanya 0,2% cadangan dunia dan umurnya tinggal 11 tahun. Bagaimana dengan gas? Gas masih lumayan. Kita masih punya Indonesia setara dengan 1,4% cadangan dunia yang umurnya 40 tahun. Walaupun sekarang sudah rada ketar-ketir dengan harga yang rendah ini. Bagaimana dengan batu bara? Batu bara lebih bagus lagi, 67 tahun. Dan posisi Indonesia adalah 3,5% dari cadangan dunia. Bagaimana dengan panas bumi? Panas bumi memang di antara 10 besar lapangan panas bumi kita, 4 adalah ada di Indonesia. Tetapi sebesar-besarnya panas bumi yang kita pakai, sebesar-besarnya panas bumi yang kita pakai ini tidak bisa menggantikan fossil fuel yang begitu besar yang persentasenya 85%. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, saya simpulkan untuk masalah cadangan energi di dalam negeri di Indonesia ada 2. Yang pertama, untuk menambah cadangan minyak dan gas satu-satunya jalan dengan melakukan eksplorasi dengan masif, yang tentunya harus mengundang International Oil Corporation kembali. Dan National Oil Company, national company yang besar yang ada di dunia ini masuk kembali. Saya katakan masuk kembali ke Indonesia. Kita sekarang sudah ditinggalkan oleh mereka setelah keluar beberapa tahun belakangan ini. Yang kedua, sudah saatnya terus meningkatkan kemampuan energi baru dan terbarukan. Ini sudah saatnya.
baik geotermal yang tinggal produksi atau EBT lainnya termasuk penggunaan nuklir yang sudah sangat ketinggalan sehingga terjadi diversifikasi yang signifikan. Nah, yang terakhir, walaupun ini saya cuma sedikit saja karena bukan ahlinya di sini, yaitu nuklir sebagai solusi pemenuhan energi nasional. Pertama, konsumsi energi nuklir dunia. Kedua, tentang energi nuklir, perkembangannya saat ini. Yang ketiga, tentang potensi energi nuklir di Indonesia seperti apa. Mari kita lihat. Konsumsi energi nuklir dunia itu didominasi oleh Amerika dan kemudian Eropa. Tetapi bagaimana dengan Asia? Asia juga hebat. Yang ketiga di Asia Pasifik. Tetapi kalau dideskripsi lagi, Asia Pasifik itu siapa? Pertama adalah Cina. Kemudian Korea Selatan. Kemudian Jepang. Kemudian India. Kemudian Taiwan. Kemudian Pakistan. Itu di Asia Pasifik. Bagaimana dengan Indonesia? Di mana? Tidak ada. Saudara-saudara sekalian. Jadi, mari kita lihat bagaimana tentang energi nuklir saat ini yang berkembang. Yang saya compile dari beberapa sumber. Pertama, PLTN jauh lebih ramah lingkungan. Yang ini tidak pernah tersampaikan kepada masyarakat. Karena tidak mengeluarkan limbah CO2. SO2 maupun NOx. Yang ini menjadi sangat concern. Katanya Indonesia dengan penurunan CO2 yang signifikan kita akan mendapatkan dana dari luar negeri. Tentunya harus dipertahankan. Nah, dengan cara mempertahankan tentunya yang ramah lingkungan harus dikembangkan. Juga tidak mengeluarkan asap atau debu. Yang mengandung logam berat juga tidak tersebar di udara. PLTN juga tidak mencemari udara karena panasnya. Untuk menghasilkan uap dihasilkan dalam reaktor nuklir. Yang kedua, limbah radioaktif yang dihasilkan dari pengoperasian PLTN sangat sedikit dan bisa disimpan di lokasi PLTN untuk sementara sebelum disimpan ke tempat yang lebih permanen. Karena jumlahnya sangat sedikit. Yang ketiga, para praktisi telah mencatat beberapa kesalahan di dunia ini dan memperbaiki kecelakaan yang pernah terjadi di Jepang maupun Chernobyl. Yang terjadi akibat tidak adanya containment building yang cukup di reaktor nuklirnya, yaitu contoh kasus di Chernobyl. Yang keempat, PLTN yang ada berasal dari teknologi generasi kedua, walaupun teknologinya sudah digunakan selama 40 tahun, tapi masih tetap aman. Kini PLTN yang akan digunakan jangka pendek ke depan adalah generasi ketiga yang lebih ekonomis dengan keselamatan yang lebih tinggi. Dan untuk diketahui saat ini Amerika merencanakan masih membangun 30 PLTN baru, generasi baru. Tentang energi nuklir ini ada hal yang menarik yaitu pertama atau yang keenam, penggunaan thorium sebagai alternatif daripada uranium yang saat ini digunakan menjadi harapan baru dalam mengembangkan energi dari nuklir. Thorium ketersediaan cadangannya melimpah di dunia. Lebih aman, lebih sedikit, limbahnya lebih sedikit, tekanannya dioperasikan pada tekanan operasi yang rendah, tidak bisa dipakai sebagai senjata bom. Sehingga maka kita akan sangat lebih ringan bermain-main dengan internasional yang berurusan dengan nuklir, dengan masalah profiliasi dan sebagainya. Ketika uranium seperti yang dilakukan Iran atau Irak misalnya, dicurigai walaupun tidak terbukti adanya senjata nuklir. Nah, di Indonesia kalau kita langsung saja ke thorium, maka akan terhindar dari masalah-masalah internasional dan di dalam negeri juga menjadi lebih dapat diterima. 8. Beberapa negara yang telah mulai membangun PLTT, istilah dari pembangkit listrik tenaga thorium ini, adalah Amerika, Jerman, Inggris, Belanda, India, maupun Cina. PLTT ini memang kemampuannya bisa lebih rendah dari uranium dan bila perlu kita buat lebih kecil juga lebih bagus. Oleh karena itu, ketika PLTT dibuat ukurannya lebih kecil, nanti kita nampakkan sebagai PLTN mini. Nah, dengan PLTN mini maka kekhawatiran antar satu provinsi dengan provinsi yang lain yang sekarang saling mendorong satu provinsi ini nolak pergi provinsi lain bisa tidak terjadi. PLTN mini ini juga
pernah kita diskusikan di beberapa tempat di lain seperti yang saya diskusikan dengan rekan-rekan kita di negara lain. Thorium di dunia misalnya, bagaimana dengan cadangannya? Thorium di dunia juga cukup banyak. Ada 1,7 miliar ton thorium di dunia tersebar. Bagaimana dengan di Indonesia? Kalau kita lihat di Indonesia, selain daripada uranium, jadi uranium dan thorium yang tersebar di Indonesia ini dapat kita lihat bahwa jumlahnya cukup signifikan. Oleh karena itu, kalau kita lihat saja dari jumlah thorium yang ada di Indonesia, bisa digunakan sebagai energi listrik di Indonesia lebih daripada 1000 tahun. Kalau dengan data-data seperti ini, maka saya akan punya potensi energi nuklir di Indonesia seperti apa? Kita lihat. Pertama, selama lebih dari 55 tahun anak bangsa telah berhasil membelah atom dan mengendalikan reaksi nuklir yang berantai. Yaitu di Bandung yang diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tahun 65, kemudian telah membangun reaktor nuklir Kartini di Yogyakarta tahun 79, berhasil mengoperasikan dan merawat reaktor penelitian Siwabesi pada sejak tahun 87 sampai sekarang. Artinya SDM itu sangat-sangat bukan jadi alasan bahwa Indonesia dianggap negara yang tidak mampu. Kedua, biaya menghasilkan listrik lebih rendah. Di bawah masih biaya penerimaan PLN. Bahan baku thorium diperoleh di dalam negeri, tidak ada bahan baku yang perlu didatangkan terlalu, walaupun ada triggernya dari luar, tetapi tidak besar. Yang kelima, menurunnya cadangan dan produksi minyak dan gas bumi Indonesia terutama, memberi kesempatan untuk EBT mampu memenuhinya. Tetapi yang mampu memberikan suplai yang signifikan dan terukur salah satunya adalah PLTN. Yang keenam, cadangan energi nuklir Indonesia bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan listrik lebih daripada 1000 tahun. Kesimpulan tentang energi nuklir ini sebagai kata penutup dari saya untuk Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Pertama, Indonesia sudah saatnya mendirikan PLTN sebagai sumber energi yang mampu diandalkan di masa depan. Indonesia tidak perlu ragu-ragu mengembangkan PLTN. Karena energi nuklir adalah salah satu solusi terbaik untuk menghasilkan sumber energi yang ramah lingkungan. Terbukti bahwa negara-negara yang sudah mengerti, negara-negara yang sudah GDP-nya tinggi, negara-negara yang sudah mengerti cara menggunakan energi cukup signifikan. Kedua, tempat yang sudah pernah menjadi kandidat PLTN adalah di Kalimantan Barat, di Banten, di Jepara, di Bangka Belitung. Maka dengan strategi membangun mini PLTN yang kita sebut PLTT, pembangkit listrik tenaga thorium, maka sebetulnya di setiap provinsi bisa dibangun PLTT. Sehingga tidak ada lagi iri-irian, jangan di provinsi saya, silahkan di provinsi lain. Tidak. Setiap provinsi diperbolehkan membangun PLTN-nya, memenuhi kebutuhan energinya dengan membangun PLTT karena dia mini, resikonya kecil, kemudian bisa dipakai untuk provinsi, tidak perlu satu provinsi, bisa satu provinsi ditempatkan beberapa, sehingga kalaupun terjadi sebuah masalah juga tidak akan terlalu besar. Yang ketiga, PLTT sudah harus mulai dibangun tahun ini. Saya tidak bilang tahun 2018 karena telat. Tapi saya tidak mau bilang nanti 2023, nanti tidak jadi lagi. Tahun ini, untuk mengejar tahun 2030, benar-benar energi nuklir sudah bisa mulai memberi andil dalam meningkatkan presentase EBT di Indonesia. Dan terakhir, sebagai jawaban dari beberapa pertanyaan termasuk Ken yang menuliskan sebagai pilihan terakhir bagi nuklir, saya jawab bahwa status PLTT saat ini adalah urgent. Sangat mendesak bagi Indonesia, bukan pilihan terakhir. Terima kasih, itu yang ingin saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, menurut saya, Ken itu tetap masih relevan. Cuma cara menginterpretasikannya, walaupun dikatakan ini adalah pilihan terakhir, memang sekarang kita sudah di akhir. Lah, ngitung kita kan bukan hari ini. Ngitung kita itu nanti tahun 2030, 2040, 2050 dengan situasi tadi yang saya katakan kita impor minyak, impor gas, kemudian dan sebagainya. Itu akan harus dimulai saat ini. Akhirnya memang di sana, tetapi starting untuk mencapai akhir itu sekarang.
Jadi kalau dikatakan tadi, ini pilihan terakhir, memang pilihan terakhir sekarang sudah berakhir gitu kira-kira menurut saya. Bukan Ken-nya yang penting dirubah, tapi kita mau nggak melaksanakan hari ini, itu aja. Pak. Sedikit saja, saya terkesan dengan Pak Broto tadi, bahwa tadi ada 7 pertanyaan sebetulnya sudah terjawab, bahwa kita shifting dari uranium menjadi thorium, sehingga kita menjadi lebih aman, lebih ini dan sebagainya. Saya kira nanti teman-teman dari HIMNI itu yang akan meneruskan. Tapi satu poin yang saya tangkap dari Profesor Subroto adalah sebuah pernyataan yang juga disampaikan oleh Jenderal MacArthur, yaitu the best defensive is offensive. Nah, ini teman-teman nuklir itu udah terlalu lama defensif gitu loh. Sekarang saatnya sudah offensive gitu. Offensive sudah saatnya. Saya sampaikan terima kasih ke Pak Broto untuk menyemangati agar teman-teman di nuklir sudah mulai offensive. Tetapi jalannya nomor 1 tadi adalah bagaimana memasyarakatkan informasi yang positif kepada masyarakat mengenai baiknya munculnya nuklir, baik dari sisi energi, baik dari sisi harga, baik dari sisi ilmu pengetahuan yang akan punya turunan-turunan teknologi lain untuk kesehatan, untuk hal-hal lain dan sebagainya. Kalau itu sampai kepada masyarakat dan itu sebagai bagian daripada ukuran kemajuan sebuah bangsa, maka saya kira masyarakat juga tidak akan deny. Walaupun memang di antara kelompok-kelompok tertentu yang non-government organization masih akan menggodok-godok, tetapi kalau kita makin masif kepada masyarakat yang lebih luas, saya kira insya Allah akan makin bagus. Saya semangat, saya turut menyemangati teman-teman dari HIMNI. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Broto dan oleh kita semua ini memberi manfaat ke depan. Selamat bertugas Pak Asin, karena senjatanya ada di Pak Asin, karena keputusannya ada di Pak Asin. Oleh karena itu tangan ada di Pak Asin sebetulnya. Terima kasih, silakan. Terima kasih. Dari informasi yang sekarang ini kita tangkap, kalau keekonomian sebuah listrik kan nanti nilai jualnya ke PLN. Kalau sekarang bisa di bawah 6 sen dolar per kWh, apalagi tadi katanya sampai 4 sen, 6 sen per kWh aja sudah bisa mengalahkan sumber energi yang lain. Jadi dari situ aja kelihatannya. Tidak perlu berapa biaya. Biaya besar tapi kemudian dapatnya jauh lebih besar kalau dibagi itu menjadi efisien. Sen per kWh-nya rendah, nggak apa-apa. Daripada biayanya kecil tapi hasilnya juga kecil, biaya per kWh-nya besar. Kan itu tidak ekonomis. Corona datang, Tuhan mencuci dunia, membungkam kesombongan manusia. Tempat ibadah semuanya ditutup, manusia bingung cari pegangan. Corona datang bukanlah kebetulan, mendidik kita untuk jadi sadar. Anak dan istri, jabatan kekayaan,